Di balik gemerlap istana Majapahit yang menjulang megah, ada satu sosok yang jarang disebut namun selalu hadir dalam setiap keputusan besar kerajaan. Ia bukan raja, bukan pula senapati, tetapi ucapannya lebih didengar daripada derap pasukan. Dialah Sabdopalon, Pamomong Agung, penjaga batin kerajaan, dan penghubung antara dunia kasat mata dengan alam yang tak terlihat. Sabdopalon dikenal sebagai abdi yang sederhana dalam penampilan. Pakaiannya tak semewah para bangsawan, langkahnya tenang, dan sorot matanya dalam seolah menyimpan ribuan rahasia zaman. Namun siapapun yang pernah beradu pandang dengannya tahu, lelaki itu bukan manusia biasa. Di balik kesunyiannya, bersemayam ilmu tua yang diwariskan dari leluhur Jawa kuno. Sebagai pamomong raja, tugas Sabdopalon bukan sekadar memberi nasihat politik atau strategi perang. Ia menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara ambisi manusia dan hukum alam. Dalam setiap sidang agung, ia lebih sering diam, tetapi ketika ia berbicara, istana seolah menahan napas. Konon, Sabdopalon mampu membaca getaran zaman. Ia tahu kapan suatu kerajaan akan berjaya, dan kapan kehancuran mulai merayap pelan. Banyak keputusan penting Majapahit yang diambil setelah raja mendengar bisikan halus darinya, bisikan yang bukan berasal dari nafsu manusia, melainkan dari kehendak semesta. Pada masa itu, Majapahit berada di puncak kejayaan. Wilayahnya luas, kekuasaannya disegani, dan namanya menggema hingga ke seberang lautan. Namun Sabdopalon merasakan sesuatu yang tak dirasakan orang lain, retakan halus di dasar kejayaan. Ia melihat tanda-tanda perubahan yang tak bisa dihentikan oleh pedang atau perjanjian. Dalam semedinya yang panjang, Sabdopalon menyaksikan bayangan masa depan Jawa. Ia melihat pergeseran nilai, runtuhnya tatanan lama, dan lahirnya zaman baru yang asing bagi ruh Nusantara. Hatinya gelisah, bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tetapi karena khawatir manusia akan melupakan jati dirinya. Meski demikian, Sabdopalon tetap setia mendampingi raja. Ia tahu tugas seorang pamomong bukan menolak takdir, melainkan mempersiapkan jiwa-jiwa agar siap menghadapinya. Di balik sikapnya yang tenang, ia mulai menyusun langkah, bukan langkah duniawi, melainkan langkah spiritual yang akan menentukan nasib tanah Jawa berabad-abad ke depan. Dan tanpa disadari siapapun di istana, malam demi malam Sabdopalon mulai menjauh dari gemerlap dunia. Tatapannya kian sering mengarah ke langit, seakan berbicara dengan waktu itu sendiri. Inilah awal dari sebuah sumpah besar, sumpah yang kelak menjadikan nama Sabdopalon bukan sekadar pamomong Majapahit, melainkan legenda yang tak pernah benar-benar mati. Bayang-bayang perubahan yang dirasakan Sabdopalon perlahan menjelma nyata. Di dalam istana, bisik-bisik mulai lebih nyaring daripada doa. Para bangsawan terpecah oleh kepentingan, sementara para prajurit merasakan kegamangan yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Majapahit masih berdiri megah, namun jiwanya mulai goyah. Sidang-sidang agung semakin sering digelar, tetapi tak lagi diwarnai kebijaksanaan. Keputusan diambil bukan atas dasar dharma, melainkan ambisi dan rasa takut kehilangan kuasa. Sabdopalon hadir di setiap pertemuan, duduk tenang di sudut ruangan, menyimak tanpa menyela. Ia tahu, saat kata-kata tak lagi didengar, keheningan justru berbicara lebih jujur. Di luar tembok istana, tanda-tanda keretakan semakin jelas. Daerah-daerah yang dulu setia mulai menarik diri, perdagangan terganggu, dan kepercayaan rakyat pada pusat kekuasaan memudar. Sabdopalon merasakan denyut tanah Jawa berubah, seperti napas panjang sebelum badai. Apa yang dulu menyatu, kini perlahan tercerai. Dalam semedinya, Sabdopalon kembali melihat bayangan masa depan. Ia menyaksikan istana yang ditinggalkan, singgasana yang sunyi, dan panji-panji yang tak lagi berkibar. Namun yang paling menusuk batinnya bukanlah kehancuran fisik, melainkan hilangnya pegangan spiritual manusia pada nilai-nilai leluhur. Ia mencoba mengingatkan raja dengan bahasa yang lembut, menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan batin hanya akan mempercepat kehancuran. Namun zaman telah bergeser, nasihat yang dulu dihormati kini dianggap usang. Sabdopalon merasakan jarak yang kian melebar antara dirinya dan istana yang pernah ia jaga sepenuh jiwa. Malam-malam Majapahit kini terasa lebih gelap. Api obor masih menyala, tetapi tak mampu mengusir kegelisahan. Sabdopalon sering berjalan sendirian di pelataran, menatap langit yang seakan menutup dirinya dari bumi.
Ia sadar, kehancuran ini bukan kesalahan satu orang, melainkan akibat dari manusia yang lupa mendengar suara batin. Ketika kabar perpecahan dan pengkhianatan datang bertubi-tubi, Sabdo Palon tak lagi terkejut. Ia telah melihat semuanya dalam bayangan waktu. Yang ia pikirkan kini bukan bagaimana menyelamatkan Singgasana, melainkan bagaimana menjaga ruh Jawa agar tak ikut runtuh bersama istana. Di titik inilah Sabdo Palon mulai menarik dirinya dari urusan duniawi. Ia tahu perannya sebagai pamomong Majapahit telah mendekati akhir. Dari kehancuran inilah sebuah jalan baru akan terbuka, jalan sunyi yang kelak membawanya pada sumpah besar, dan menjadikannya penjaga zaman yang tak terikat oleh kerajaan manapun. Kejatuhan Majapahit tidak terjadi dalam satu malam, melainkan merayap seperti kabut yang menelan cahaya perlahan. Ketika istana mulai ditinggalkan dan suara gamelan tak lagi mengiringi upacara suci, Sabdo Palon memahami bahwa zaman lama benar-benar berada di ujungnya. Ia berdiri di antara puing kejayaan, bukan sebagai orang yang berduka, melainkan sebagai saksi pergantian takdir. Para bangsawan yang tersisa memilih jalan masing-masing. Ada yang mengikuti arus zaman baru, ada pula yang mengasingkan diri demi keselamatan. Sabdo Palon mengamati semua itu dengan mata batin yang jernih. Baginya, perubahan bukanlah musuh, namun perubahan tanpa keseimbangan jiwa adalah awal dari kehampaan panjang. Zaman baru datang membawa ajaran, aturan, dan tatanan yang berbeda. Banyak orang menerimanya demi bertahan hidup. Namun Sabdo Palon merasakan getaran yang asing, seolah ruh Jawa mulai terlepas dari akarnya. Ia tidak menentang keyakinan, tetapi menolak cara perubahan itu memutus hubungan manusia dengan kebijaksanaan leluhur. Ketika ia diminta untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari tatanan baru, Sabdo Palon memilih diam. Diamnya bukan tanda kebingungan, melainkan keputusan yang telah matang dalam semedi panjang. Ia tahu, jika ia tetap berada di tengah perubahan itu, suaranya akan berubah menjadi gema yang tak lagi murni. Dalam kesunyian batinnya, Sabdo Palon menimbang peran sejatinya. Ia bukan pemimpin agama, bukan pula penjaga kekuasaan. Ia adalah pamomong zaman, dan pamomong tidak boleh berpihak ketika keseimbangan terancam. Menolak zaman baru bukan berarti memeranginya, melainkan menjaga jarak agar nilai lama tidak lenyap sepenuhnya. Maka, pada suatu pagi yang sunyi, Sabdo Palon meninggalkan bekas-bekas dunia. Ia berjalan menjauh dari pusat kekuasaan, melepas segala gelar dan pengakuan. Langkahnya ringan, seolah ia sedang kembali ke pangkuan tanah Jawa yang selama ini ia jaga dalam diam. Kepergiannya tidak disertai perlawanan atau kemarahan. Tidak ada kutukan, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad untuk menjaga api kecil kebijaksanaan agar tetap menyala, meski harus disembunyikan dalam kesunyian rimba dan pegunungan. Penolakan Sabdo Palon terhadap zaman baru bukan akhir dari kisahnya, melainkan awal dari jalan sunyi yang jauh lebih panjang. Dari sanalah kelak lahir sebuah sumpah yang akan melampaui usia manusia, mengikat namanya dengan nasib tanah Jawa hingga akhir zaman. Langkah Sabdo Palon membawanya semakin jauh dari hiruk-pikuk manusia. Ia menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki tanah-tanah tinggi yang jarang disentuh kaki dunia. Di sanalah ia memilih berhenti, di sebuah tempat sunyi yang terasa tua, seolah telah ada sebelum kata-kata diciptakan. Tanah itu menyambutnya bukan sebagai pendatang, melainkan sebagai bagian yang pulang. Dalam kesendirian, Sabdo Palon menanggalkan sisa-sisa duniawi yang masih melekat. Ia tidak lagi memikirkan istana, kekuasaan, atau nama besar Majapahit. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni tentang tugasnya sebagai penjaga keseimbangan. Di hadapan alam, ia duduk bersila, membiarkan waktu mengalir tanpa hitungan. Hari-hari berlalu dalam tapa yang dalam. Sabdo Palon menyatukan napas dengan angin, denyut nadi dengan tanah, dan pikirannya dengan langit. Dalam keheningan itu, ia kembali melihat perjalanan Jawa dari masa ke masa, kejayaan, pengkhianatan, penderitaan, dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Pada suatu malam, ketika bulan menggantung penuh dan hutan terdiam seolah menunggu, Sabdo Palon membuka matanya. Ia merasakan panggilan yang tak datang dari luar, melainkan dari inti keberadaannya sendiri. Saat itulah ia tahu, kata-kata harus diucapkan, bukan sebagai doa, melainkan sebagai ikatan dengan zaman. Dengan suara lirih namun mantap, Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya kepada alam dan waktu. Ia bersumpah akan meninggalkan dunia manusia,
namun tidak pernah meninggalkan tanah Jawa. Ia berjanji akan kembali ketika manusia melupakan jati dirinya, ketika keseimbangan runtuh dan kebijaksanaan hanya tinggal cerita. Sumpah itu tidak mengguncang langit atau membelah bumi. Alam menerimanya dengan tenang, seperti menerima sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Namun sejak saat itu, Sabdo Palon bukan lagi sekadar manusia. Ia menjadi penanda zaman, terikat oleh janji yang melampaui usia dan raga. Sejak sumpah itu terucap, keberadaan Sabdo Palon mulai memudar dari pandangan kasat mata. Ia tidak mati, tidak pula sepenuhnya hidup seperti manusia lain. Ia memilih berada di antara, menyatu dengan waktu, menjaga api kecil kesadaran agar tetap menyala dalam sunyi. Berabad-abad kemudian, sumpah itu hanya tinggal bisikan dalam serat dan cerita rakyat. Namun sumpah tidak pernah benar-benar hilang. Ia berdiam, menunggu saatnya terbangun kembali, ketika tanah Jawa memanggil nama Sabdo Palon sekali lagi. Waktu bergerak tanpa menoleh ke belakang, dan tanah Jawa mengalami banyak perubahan. Kerajaan demi kerajaan bangkit lalu runtuh, nama-nama besar hanya bertahan dalam prasasti dan cerita lisan. Namun di balik semua itu, sumpah Sabdo Palon tetap hidup, berdiam dalam denyut tanah dan hembusan angin yang menyapu pulau ini. Sabdo Palon kini tidak lagi hadir sebagai manusia yang berjalan di antara manusia. Ia menjadi kesadaran yang menyatu dengan alam, menyaksikan dari balik tirai kasat mata. Ia melihat penderitaan rakyat, mendengar doa-doa yang terucap dalam sunyi, dan merasakan luka tanah yang tercabik oleh keserakahan dan perang. Saat bangsa asing datang membawa kekuasaan dan senjata, Sabdo Palon merasakan getaran duka yang dalam. Tanah Jawa menjerit, bukan karena kalah dalam pertempuran, melainkan karena manusia mulai kehilangan hubungan dengan jiwanya sendiri. Namun Sabdo Palon tetap menjaga, menahan agar luka itu tidak berubah menjadi kehampaan total. Di desa-desa terpencil, dalam bisikan para leluhur dan laku tapa para pertapa, jejak Sabdo Palon masih terasa. Ia hadir dalam mimpi-mimpi ganjil, dalam nasihat yang tiba-tiba terlintas di benak orang-orang sederhana. Tanpa nama dan rupa, ia menjaga agar api kebijaksanaan tidak sepenuhnya padam. Berabad-abad penjajahan berlalu, berganti dengan peperangan dan kemerdekaan. Sabdo Palon menyaksikan manusia kembali mengangkat kepala, namun juga melihat bagaimana kekuasaan kembali menguji batin. Ia memahami bahwa kemerdekaan lahiriah tidak selalu sejalan dengan kemerdekaan jiwa. Alam menjadi saksi kesetiaannya. Gunung, sungai, dan hutan menyimpan jejak keberadaannya. Ketika keseimbangan terganggu, bencana datang sebagai peringatan, bukan hukuman. Sabdo Palon tidak menghukum manusia, ia hanya mengingatkan dengan bahasa alam yang sering diabaikan. Di tengah perubahan zaman yang kian cepat, Sabdo Palon merasakan sumpahnya mulai bergetar. Manusia semakin jauh dari kesadaran batin, menggenggam dunia tetapi kehilangan makna. Tanda-tanda yang dulu ia lihat dalam semedi perlahan muncul ke permukaan. Sebagai penjaga tanah Jawa, Sabdo Palon tahu waktunya belum tiba. Namun panggilan itu semakin jelas. Ia tetap menunggu, menyatu dengan waktu, bersiap ketika sumpahnya harus ditepati dan namanya kembali dipanggil oleh zaman. Zaman bergerak semakin cepat, jauh melampaui langkah manusia sendiri. Tanah Jawa dipenuhi suara mesin, cahaya buatan, dan ambisi yang berlapis-lapis. Di tengah gemerlap kemajuan itu, Sabdo Palon merasakan sesuatu yang dulu pernah ia lihat dalam bayangan masa depan, kegelisahan yang lahir dari kelimpahan tanpa kebijaksanaan. Alam mulai berbicara dengan bahasa yang keras. Gunung menunjukkan amarahnya, laut menelan daratan, dan musim tak lagi berjalan seperti dahulu. Bagi banyak manusia, semua itu hanyalah peristiwa alam. Namun bagi Sabdo Palon, setiap kejadian adalah tanda bahwa keseimbangan telah terganggu terlalu jauh. Manusia semakin pandai menguasai dunia, tetapi semakin asing dengan dirinya sendiri. Nilai-nilai lama dianggap beban, kearifan leluhur ditertawakan sebagai dongeng. Sabdo Palon menyaksikan generasi demi generasi tumbuh tanpa akar, berdiri tinggi namun rapuh, mudah tumbang oleh kegelisahan yang tak mereka pahami. Dalam kesunyian yang tak kasat mata, sumpah Sabdo Palon mulai bergetar lebih kuat. Getaran itu menjalar melalui tanah, air, dan udara, menyentuh batin orang-orang tertentu yang masih peka. Mereka mulai merasakan mimpi-mimpi ganjil, kegelisahan tanpa sebab, dan kerinduan pada sesuatu yang tak mampu mereka namai.
Di sudut-sudut Jawa, para sesepuh dan penjaga laku batin mulai merasakan hal yang sama. Tanda-tanda lama muncul kembali dalam tafsir serat dan perhitungan waktu. Nama Sabdo Palon yang lama terkubur dalam bisikan, perlahan disebut kembali dengan nada penuh tanya dan harap. Sabdo Palon tidak terburu-buru. Ia tahu kebangkitannya bukan soal kemunculan wujud, melainkan kesiapan zaman untuk mendengar. Ia mengamati manusia dengan saksama, menimbang apakah luka batin mereka telah cukup dalam untuk mencari makna yang sejati. Di antara jutaan manusia, satu benih mulai tumbuh. Bukan seorang penguasa, bukan pula tokoh besar. Hanya seseorang yang hatinya cukup sunyi untuk mendengar getaran zaman. Sabdo Palon merasakan kehadiran itu, samar namun jelas, seperti cahaya kecil di tengah kabut tebal. Tanda-tanda kebangkitan kini tak lagi bisa diabaikan. Zaman telah bergerak menuju persimpangan baru. Dan di balik semua kegelisahan yang melanda, Sabdo Palon bersiap menjalankan bagian sumpahnya yang paling menentukan. Benih yang dirasakan Sabdo Palon perlahan tumbuh dalam wujud seorang manusia biasa. Ia hidup di tengah hiruk-pikuk zaman modern, dikelilingi kebisingan dan tuntutan hidup yang tak pernah berhenti. Tidak ada tanda istimewa pada dirinya, kecuali satu hal, hatinya sering merasa kosong meski dunia tampak penuh. Sejak beberapa waktu terakhir, tidurnya tak lagi tenang. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti, memperlihatkan istana tua yang runtuh, hutan sunyi yang diselimuti kabut, dan sosok lelaki sederhana dengan mata yang menembus waktu. Ia terbangun dengan dada berdebar, membawa perasaan seolah ia baru saja diingatkan akan sesuatu yang penting, namun terlupakan. Dalam kesehariannya, ia mulai peka terhadap hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatiannya. Angin terasa seakan berbisik, tanah yang dipijaknya menghadirkan rasa akrab, dan kesunyian justru menjadi tempat paling nyaman baginya. Tanpa ia sadari, getaran sumpah Sabdo Palon telah menyentuh batinnya. Kegelisahan itu mendorongnya mencari makna. Ia membaca serat-serat lama, mendengar kisah para sesepuh, dan mencoba memahami mengapa namanya seolah dipanggil oleh masa lalu yang tak pernah ia jalani. Setiap cerita tentang tanah Jawa dan kebijaksanaan leluhur terasa begitu dekat, seakan bagian dari ingatan yang tertanam jauh sebelum ia lahir. Sabdo Palon mengamati dari balik tirai waktu. Ia tidak menampakkan diri, tidak memberi petunjuk yang jelas. Baginya, manusia ini harus menemukan jalannya sendiri. Seorang penghubung antara zaman tidak boleh dipaksa, ia harus terbangun oleh kesadarannya sendiri. Di saat yang sama, tekanan dunia semakin berat dirasakan oleh anak zaman akhir itu. Ketidakadilan, keserakahan, dan kehampaan batin di sekelilingnya menimbulkan luka yang tak terlihat. Namun justru dari luka itulah kepekaannya semakin tajam, membuka ruang bagi suara batin yang selama ini tertutup. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk sendiri, membiarkan pikirannya hening. Dalam keheningan itulah ia merasakan kehadiran yang hangat namun agung, seolah ada sesuatu yang lama terbangun di dalam dirinya. Ia tidak melihat siapapun, tetapi hatinya yakin, ia tidak lagi berjalan sendirian. Anak zaman akhir itu kini berdiri di ambang jalan yang tak bisa dihindari. Tanpa gelar dan tanpa kekuasaan, ia telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dan Sabdo Palon tahu, saat pertemuan itu semakin dekat, sumpah yang lama terpendam akan segera menemukan wujudnya. Waktu yang telah lama Sabdo Palon tunggu akhirnya mendekat. Anak zaman akhir itu mulai merasakan kehadiran yang lebih nyata, bukan sekadar dalam mimpi atau bisikan angin. Sebuah energi yang lembut namun kuat menyelimuti sekitarnya, seakan bumi dan langit bersatu memberi isyarat bahwa masa untuk hadirnya Sabdo Palon telah tiba. Pada malam yang hening, saat bulan bersinar penuh di langit, anak itu duduk di tepi sungai yang berliku. Dari kegelapan, sesosok muncul perlahan, tidak menyeramkan, tidak pula mewah, melainkan sederhana dan penuh ketenangan. Sabdo Palon berdiri di hadapannya, mata yang dalam menembus waktu, menatap dengan kehangatan sekaligus kewibawaan. "Jangan takut," suara itu lirih namun tegas. "Aku bukan datang untuk menguasaimu, melainkan untuk membangunkanmu." Anak zaman akhir itu merasakan getaran yang aneh, tubuhnya tegang sekaligus nyaman. Semua yang ia impikan dan rasakan selama ini seakan menemukan jawaban dalam tatapan Sabdo Palon. Sabdo Palon menuntunnya untuk melihat masa lalu dan masa depan Jawa dalam kilasan yang cepat namun jelas. Ia memperlihatkan kejayaan dan kejatuhan kerajaan, penderitaan rakyat, dan titik-titik harapan yang tersembunyi.
Tidak ada kemarahan, tidak ada hukuman, hanya pengingat akan keseimbangan yang hilang dan harus dijaga kembali. Anak itu mulai menyadari perannya. Ia bukan sekadar penerima mimpi atau bisikan, tetapi penghubung antara dunia nyata dan pesan Sabdo Palon. Semua pengalaman dan kerinduannya terhadap tanah Jawa selama ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari jalan yang telah dirancang jauh sebelum ia lahir. Sabdo Palon mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari pedang atau harta, melainkan dari kemampuan untuk melihat, merasakan, dan menjaga keseimbangan. Ia membuka mata anak itu pada hakikat manusia dan alam, pada bahwa perubahan zaman harus diterima, namun jiwa tidak boleh hilang. Percakapan mereka berlangsung lama, melewati batas malam dan fajar. Anak itu merasakan energi Sabdo Palon mengalir, mengisi ruang kosong dalam hatinya. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti benih yang menanamkan kesadaran, menyiapkan dirinya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ketika pagi mulai merekah, Sabdo Palon menghilang perlahan, meninggalkan anak itu dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehadirannya nyata, namun tak terlihat lagi. Ia telah menuntun jalan pertama bagi anak zaman akhir itu, menyalakan api kecil yang akan membimbingnya dalam menghadapi tantangan masa depan. Anak zaman akhir kini merasakan beban yang berat namun jelas dalam hatinya. Sabdo Palon telah menyalakan kesadaran, tetapi tantangan sesungguhnya bukan datang dari musuh yang terlihat, melainkan dari dunia yang menolak nilai-nilai lama. Keserakahan, kebohongan, dan kehampaan batin manusia menjadi medan pertempuran yang tak berdarah, namun lebih menguras energi dan jiwa. Di kota-kota yang ramai, anak itu melihat manusia terus mengejar kekuasaan dan harta tanpa mempedulikan keseimbangan. Setiap tindakan yang mengabaikan jiwa dan alam menciptakan gelombang energi negatif yang dirasakannya hingga menusuk ke dalam hati. Ia mulai menyadari bahwa pertarungan Sabdo Palon bukan soal pedang, melainkan tentang menanam kembali kesadaran dalam manusia. Sabdo Palon menampakkan diri kembali dalam mimpi dan bisikan, memberikan arahan yang lebih dalam. Pertarunganmu bukan melawan orang lain, katanya, melainkan melawan ketidaktahuan yang hidup dalam diri mereka. Kau harus mengingatkan, membimbing, dan menanamkan benih kebijaksanaan. Anak itu belajar bahwa sabar dan bijaksana lebih ampuh daripada kekerasan. Dalam langkahnya sehari-hari, ia mulai membagikan pengetahuan melalui kata-kata, cerita, dan teladan. Ia mengunjungi tempat-tempat yang terlupakan, mendengar keluh kesah orang-orang sederhana, dan menanamkan pemahaman bahwa manusia dan alam harus selaras. Perlahan, orang-orang yang peka mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. Namun tidak semua mudah. Banyak yang menolak, menganggap ajaran itu kuno atau tidak relevan. Anak itu merasakan tekanan batin, frustrasi, bahkan rasa putus asa. Sabdo Palon mengingatkannya bahwa pertarungan sejati bukan soal kemenangan instan, tetapi tentang keberlanjutan nilai yang tertanam meski perlahan. Bencana dan kerusakan alam mulai muncul sebagai cermin bagi manusia. Anak itu memahami bahwa semua itu adalah bagian dari ujian, cara dunia menegur mereka yang melupakan keseimbangan. Ia belajar untuk menenangkan diri, melihat di balik kekacauan, dan tetap menabur kebijaksanaan di tengah penderitaan. Seiring waktu, pengaruh anak itu mulai terasa. Meski hanya sebagian kecil orang yang mendengar dan memahami, itu sudah cukup untuk menyalakan cahaya kecil di tengah gelapnya zaman. Sabdo Palon tersenyum dari balik tirai waktu, karena benih sumpahnya mulai berakar dalam hati manusia. Pertarungan nilai terus berlanjut, bukan untuk meraih kemenangan penuh, tetapi untuk menjaga agar jiwa tanah Jawa tetap hidup. Anak zaman akhir itu memahami satu hal, kekuatan terbesar tidak pernah berasal dari senjata, melainkan dari kemampuan untuk membangunkan hati yang tertidur dan menanam kembali benih kesadaran dalam diri manusia. Pertarungan nilai yang dijalani anak zaman akhir mulai menorehkan jejak di hati manusia. Bukan semua orang berubah, tetapi mereka yang peka mulai merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang sebelumnya hilang. Sabdo Palon melihat dari balik tirai waktu, menyadari bahwa misinya telah berjalan sesuai rencana, menyalakan kesadaran meski hanya sedikit, namun cukup untuk menjaga roh Jawa tetap hidup. Anak itu kini berdiri sebagai penyalur pesan Sabdo Palon. Ia bukan pemimpin politik, bukan tokoh terkenal, namun kekuatan yang dimilikinya lebih dalam dan abadi. Setiap cerita yang ia sampaikan, setiap nasihat yang ia bagi, adalah benih yang akan tumbuh dalam jiwa manusia meski ia sendiri tak selalu menyaksikannya.
Sabdo Palon menampakkan diri sesekali, bukan untuk mengajar, tetapi untuk mengingatkan bahwa tanggung jawab ini harus dijalankan dengan hati yang tulus. Anak itu belajar bahwa warisan sejati bukan datang dari harta atau kuasa, melainkan dari kemampuan untuk menanamkan nilai dan menjaga keseimbangan dalam dunia yang terus berubah. Alam pun menjadi saksi keberlanjutan warisan itu. Sungai yang mengalir, gunung yang menjulang, hutan yang rimbun, semua menyimpan getaran ajaran Sabdo Palon. Ia hadir dalam setiap bisikan angin dan desau daun, mengingatkan manusia